Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul pengorganisasian. Di sini kami beranggotakan kelompok yang pertama saya sendiri, Nurul Khairani Manurung, yang kedua Firda Miftahul Jannah, yang ketiga Anggun Puspita. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pengorganisasian secara umum. Apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian itu adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang oleh pimpinan kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien. Lanjut kita ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu perancangan struktur organisasi. Perancangan struktur organisasi yang digunakan untuk mempertemukan bentuk organisasi yang sedekat mungkin dengan tujuan yang ingin diraih oleh organisasi dengan menunjukkan kerangka dan susunan, perwujudan pola tetap hubungan antar fungsi, bagian, posisi, maupun orang yang menunjukkan kedudukan tugas dan wewenang, serta tanggung jawab yang berbeda dalam organisasi dalam perancangan struktur organisasi yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini juga ada beberapa jenis struktur organisasi diantaranya. Yang pertama, struktur fungsional. Struktur fungsional merupakan memecah aktivitas-aktivitas organisasi ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah. Pengelola harus membagi-bagi organisasi menjadi beberapa bidang atau fungsi yang masing-masing tidak tercampur dengan fungsi-fungsi yang lainnya. Kelebihannya adalah menghindari duplikasi. Yang kedua yaitu struktur multidivisional. Struktur multidivisional merupakan adanya wilayah kategori klien, jenis produk, organisasi pelayanan seperti bank, asuransi, birokrasi, pemerintahan, dan lainnya. Artinya di sini adalah lebih fleksibel dan responsif. Di sini yang ketiga kita masuk kepada struktur metrik. Struktur metrik ini yaitu menggabungkan setiap kelebihan dari kedua jenis desain antara fungsional dan multidivisional. Kelebihannya dalam hal ini adalah menghindari ego fungsional, mengalokasikan tenaga spesialis secara efisien, lebih fleksibel daripada struktur multidivisional. Yang keempat, kita masuk kepada struktur campuran. Struktur campuran terdapat dua bagian, yaitu struktur campuran ini yang dimana sifatnya lebih khusus, yaitu perusahaan multidivisional dan organisasi jaringan. Baik, saya Firda Miftahul Jannah ingin melanjutkan presentasi dari Nurul Khairani Manurung, yaitu pengertian kekuasaan dan faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Pengertian kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Kekuasaan sering kali dikonotasikan negatif karena terdapat berbagai kasus di mana seseorang atau organisasi yang diberi kekuasaan tidak menggunakan untuk hal-hal yang positif. Pada kenyataannya, kekuasaan merupakan konsekuensi logis dari setiap organisasi yang ada di dalamnya. Terdapat pimpinan dan bawahan. Kekuasaan diperlukan untuk mengubah situasi organisasi melalui orang-orang yang ada di dalamnya untuk mencapai tujuan. Yang kedua, faktor yang mendasari adanya kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan balas jasa atau reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk mempengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan ini dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, atau penempatan tugas yang lebih menarik. Yang kedua ada kekuasaan paksaan. Coercive power. Kekuasaan ini lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk mempengaruhi seseorang agar bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Kekuasaan paksaan ini adalah kebalikan atau sisi negatif dari kekuasaan balas jasa. Yang ketiga ada kekuasaan rujukan atau referent power. Kekuasaan rujukan ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Yang keempat ada kekuasaan sah, disebut legitimate power. Kekuasaan ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi, birokrasi, ataupun pemerintahan.
Kekuasaan sah adalah kekuasaan yang diperoleh dari konsekuensi hierarki dalam organisasi. Dan yang terakhir, ada kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan keahlian ini muncul karena adanya keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Acap kali seseorang yang memiliki pengalaman dan keahlian tertentu memiliki kekuasaan ahli dalam suatu organisasi. Meskipun orang tersebut bukanlah manajer atau pemimpin, individu-individu yang memiliki keterampilan atau keahlian tersebut biasanya dipercayai oleh manajernya untuk membimbing karyawan lainnya yang benar. Baik, saya akan melanjutkan dari materi dari Fida Udana. Pengertian kewenangan. Kewenangan merupakan bentuk dari lain kekuasaan. Kewenangan merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Contohnya seorang yang ditunjuk sebagai manajer personalia dengan sendirinya akan terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur sumber daya manusia yang terdapat di dalam organisasi. Baik, beberapa jenis kewenangan dalam organisasi terdiri dari kewenangan lini, line authority. Kewenangan lini adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kewenangan ini dipresentasikan mulai dari hierarki yang tertinggi hingga hierarki yang terendah. 2. Kewenangan staff authority. Kewenangan staff adalah mereka yang ditunjuk untuk membantu bagian-bagian dalam suatu organisasi yang memiliki kewenangan ini. Kewenangan ini membantu organisasi dan mencapai tujuannya. 3. Kewenangan fungsional authority. Kewenangan fungsional adalah mereka yang berada dalam bagian tertentu dalam organisasi, memiliki kewenangan ini maupun staf, namun juga dikarenakan tugasnya sehingga diberi kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Next, pengertian tanggung jawab dalam organisasi adalah tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Setiap bagian dalam departemen yang telah dibentuk serta dihubungkan melalui garis-garis kewenangan atau garis perintah memiliki satu konsekuensi sepenting lainnya, yaitu tanggung jawab. Jika kewenangan merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, tanggung jawab yang akan memberikan arah untuk apa dan kemana kekuasaan itu digunakan. Tanggung jawab tersebut mengingatkan kepada orang-orang untuk tidak hanya menggunakan kewenangan yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah melakukan sehubung dengan kewenangan yang telah diberi kepadanya.